saya dari kelas 2001B NPM 211030558 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aborsi. Menurut pendapat saya, aborsi adalah pengangguran kandungan satu, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ada dua macam aborsi, yaitu aborsi spontan dan aborsi yang direncanakan. Aborsi spontan adalah di mana aborsi terjadi secara alami tanpa intervensi tindakan medis. Sedangkan aborsi yang direncanakan yaitu di mana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja atau tindakan bedah dan tindakan yang menyebabkan pendarahan di vagina. Dalam kaitan dengan hak atau tindakan bedah, tindakan hidup, aborsi jenis kedua dipandang sebagai tindakan melanggar hak hidup seorang. Di Indonesia, aborsi dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Tindakan aborsi ini dianggap sama dengan pembunuhan. Sebenarnya, sel sperma dan sel telur itu sendiri merupakan sel hidup, sehingga mulai dari awal pembuahan pun sudah dapat dikatakan ada kehidupan. Sesuai pasal 364, 346 yang berbunyi, seorang wanita yang mengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Hukuman mati adalah sasaran yang efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Sebagai contoh, kejahatan narkoba yang semakin meningkat. Selain itu, hukuman mati sudah melanggar konstitusi negara yang melindungi hak hidup setiap orang. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pengadilan karena pemberi hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah, maka ditetapkan berbagai batasan tantangan pelaksanaan hukuman mati. Ya. Baik teman-teman, yang pertama, hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius seperti pelaku teror. Kedua, hukuman mati harus dilaksanakan sesuai hukuman yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan. Yang ketiga, hukuman mati harus diberikan oleh pengadilan yang berwenang. Keempat, hukuman mati yang diberikan setelah perilaku kejahatan meminta pengampunan atau kasasi dari presiden dan ditolak permintaannya. Dan kelima, hukuman mati yang diberikan bukan merupakan sebuah tindakan genosida terhadap kelompok orang tertentu. Yang berikut, di sini saya akan menjelaskan tentang eutanasia. Eutanasia adalah pembunuhan yang terjadi karena adanya perasaan belas kasihan terhadap pasien tertentu. Eutanasia dilihat sebagai bentuk pengakhiran hidup seorang yang mengalami sakit berat atau parah dengan alasan untuk bebas dari penderitanya. Eutanasia, teman-teman, biasanya dilakukan untuk kepentingan pasien itu. Untuk kepentingan pasien itu sendiri, dengan cara tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup. Eutanasia juga sering menjadi polemik ketika dikaitkan dengan hak asasi setiap orang. Kelompok yang membela eutanasia sering berargumentasi bahwa hak hidup mencakupi hak untuk mengakhiri hidupnya. Pada setiap orang terdapat sel determination, termasuk dalam hal kematian yang menyenangkan. Melalui eutanasia, seorang dapat mengakhiri sebuah penderitaannya yang dialaminya. Di sini kematian menjadi sebuah pembebasan dari penderitaan dan eutanasia menjadi jalan menuju pembebasan tersebut. Jadi kematian melalui eutanasia pun menjadi sebuah kematian yang dikehendaki dan menyenangkan. Eutanasia di sini teman-teman berbeda dari bunuh diri. Dan eutanasia, seorang yang menginginkan atau dianggap menginginkan kematian memerlukan bantuan untuk orang lain untuk mendapatkan kematian tersebut. Hal itu berbeda dari bunuh diri, di mana seseorang melakukannya tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian,
peran orang lain menjadi faktor pembeda antara eutanasia dan bunuh diri. Ya, baik teman-teman, mungkin materi